Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa PKS TV, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada program podcast religi DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kampar. Saat ini saya sudah ditemani oleh narasumber podcast kali ini, yaitu Ustadz Muhammad Baidowi SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Terima Masih seperti biasa sibuk dengan kegiatan dakwah. Iya. Terima kasih sudah bersedia hadir di podcast ini Ustadz. Alhamdulillah sama-sama. Ustadz, pada 2 pekan yang lalu saya di podcast ini bersama Ustadz Zulfan Effendi sudah membahas adab-adab dalam membaca Al-Quran dan juga kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Nah, pada podcast kali ini kita masih membahas seputar Al-Quran, Ustaz. Baik. Yaitu apa sih keistimewaan bahasa Al-Quran, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian PKS TV Kabupaten Kampar yang dirahmati Allah, dan juga host kita ya, Kang Jejen, ini luar biasa nih ya. Terima kasih sudah diundang di podcast PKS TV Kampar. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, kita semua tentu yang kita inginkan adalah kita berada dalam rel kehidupan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan tentunya ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk menjalani kehidupan. Karena kehidupan yang panjang menuju akhirat tentu harus semuanya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, mukjizat Al-Quran ya, yakni dari segi gaya bahasa yang kemudian Allah berikan kepada kita semua, ini sangat luar biasa sekali. Kalau kita baca sejarah sirah ya, bagaimana dahulu orang-orang Arab ya, mereka sangat-sangat memuja dan memuji ya gaya berbahasa mereka. Sehingga ketika di bulan bulan-bulan haji ya. Jadi kalau bulan-bulan haji itu kan mulai dari Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah. Nah, kata Allah, al-hajju ashhurum ma'lumat. Ya, haji itu ya ashhurum ma'lumat, dilaksanakan pada ya bulan-bulan ya yang diketahui. Jadi zaman dulu orang berangkat haji itu karena dari jauh-jauh, perjalanan juga pakai onta dan lain sebagainya, dan jalan kaki. Dimulai dari bulan Syawal. Kemudian nanti di bulan Zulqa'dah mereka berkumpul di pasar Ukas. Ini yang menarik. Di pasar Ukas itu ada satu tempat yang mana di sana mereka punya semacam komunitas ataupun semacam tempat untuk
audisi atau perlombaan ya terkait syair-syair. Ini dilaksanakan pada orang-orang Arab menjelang pelaksanaan haji. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dan kemudian karena mereka memuja dan memuji gaya bahasa ya, dan kemudian sangat luar biasa gaya bahasa orang Arab itu pada zaman Quraisy itu sangat luar biasa. Maka Allah menurunkan Al-Quran kepada kita ya dengan bahasa dan gayanya yang melemahkan daripada gaya bahasa yang pernah atau yang pernah diciptakan oleh manusia, oleh orang-orang. Maka sahabat sekalian yang dirahmati Allah, tugas kita sekarang selanjutnya adalah mari kita belajar dan mempelajari Al-Quran. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang ta'allama al-Quran, belajar Al-Quran, wa 'allama, dan mengajarkan. Jadi seperti itu. Baik, Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Nah, iya. Pengertian dari Al-Quran itu sendiri seperti apa, Ustaz? Ini menarik nih, ya. Jadi kita dari tadi berbicara tentang Al-Quran, gitu. Kemudian orang yang terbaik itu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sekarang apa sih pengertian Al-Quran itu, gitu? Para ulama mengatakan, ya, Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, kalam Allah al-munazzal ila nabiyina Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, al-mu'jiz bilafzi. Ini yang juga menjadi pembahasan kita nantinya, ya, al-mu'jiz bilafzi, yang menjadi mukjizat ya dengan lafaz-lafaznya. Ini nanti tentu lafaz itu terkait dengan gaya bahasa Al-Quran itu sendiri nanti. Gitu. Ya. Kemudian apakah pengertian Al-Quran selanjutnya? Wal muta'abbad bitilawatihi. Dan kemudian menjadi ibadah dalam membacanya. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan biasa seperti kita membaca kitab undang-undang atau membaca novel atau membaca iya, memang kita yang hobi membaca novel, baca bacaan-bacaan yang memang hobi membaca lah, itu sangat menarik ketika membaca, apalagi yang hobi baca novel yang kemarin ya yang Kapadokia tuh. Layangan putus. Iya, layangan putus ya. Atau ketika baca pertama ya, terutama mak-mak ya kan. Itu kalau ndak hatam dalam satu malam 2 malam membaca novelnya tuh akan teringat-ingat terus gitu kan. Sehingga penasaran, sehingga difilmkan gitu. Ya, kalau udah putus gimana lagi? Jadi yang baru. Iya. Kemudian Al-Quran ini ketika kita membacanya muta'abbad, beribadah. Beda dengan yang tadi hanya sekedar baca. Sekedar baca. Menambah pengetahuan aja. Menambah pengetahuan. Gitu. Ini kalau Al-Quran ada nilai ibadah. Ada nilai ibadah. Kemudian wal muta'abbad bi tilawatihi wal muftatah bil Fatihah, dibuka dengan Fatihah, wal muntaha bi suratin Nas, ya. Kemudian diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian Al-Quran itu al-maktub bil masahif, ditulis di dalam mushaf-mushaf atau suhuf-suhuf, ya. Kemudian wal munazzal ilaina bit tawatur. Ini yang paling penting, ya. Munazzal ilaina bit tawatur, turun kepada kita, sampai kepada kita dengan cara tawatur, ya. Ada pengertian hadis, salah satu pembagian hadis itu ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang
sanadnya atau perawinya itu sangat banyak. Jadi Al-Quran itu juga ya yang meriwayatkannya itu sangat banyak sekali dengan bahasa yang Oke. ya. Lalu yang selanjutnya Ustaz, Baik. tadi pengertian Al-Quran. Nah, sekarang tentunya Al-Quran itu mempunyai kandungan. Ya. Apa kandungan dari Al-Quran Ustaz? Nah, ini menarik sekali ini ya. Jadi Al-Quran yang kita baca ya, yang kemudian menurut pengertiannya tadi ya, yang pertama tadi ya, al-mu'jiz bilaftihi, menjadi mukjizat dengan lafaz-lafaznya yang nanti kita bahas terkait gaya bahasanya ya. Kemudian apa yang dikandungnya ya. Kandungan Al-Quran itu sangat banyak sekali karena mencakup seluruh aspek di dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian juga mengatur ya seluruh aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan kita. Ya. Mulai dari kandungan yang berkaitan dengan akidah kita, kemudian yang berkaitan dengan ibadah kita, ya, muamalah kita, ya, termasuk kandungan-kandungan Al-Quran itu, ya, terkait dengan ilmu sains, ya, ilmu kedokteran, ya, ilmu ekonomi, ya, dan seluruh ilmu-ilmu dan cabang-cabangnya itu ya bersumber dari Al-Quran. Nah, misalnya kita berbicara misalnya terkait dengan kandungan. Ya. Ini ilmu kedokteran. Allah mengatakan di dalam surat Al-Alaq ya, sangat terkenal sekali ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq ya. Ila akhiril ayah ya. Ini sangat jelas sekali Allah jelaskan di sini. Kemudian misalnya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lainnya ya. Misalnya yang berkaitan dengan ilmu ekonomi ya, dan bahkan juga ilmu akuntansi. Ada satu ayat di dalam Al-Quran itu di surat yang paling panjang dan di ayat yang paling panjang. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Ini ayat yang berbicara tentang ekonomi dan akuntansi. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berurusan dengan dain ya, hutang piutang ya, sampai batas waktu tertentu ya, maka faktubuh, catatlah. Nah, kemudian wal yaktub bainakum katibun bil adl. Ada orang yang kita tunjuk dan lain sebagainya. Maka kalau kita berbicara mengenai kandungan Al-Quran ya, saya rasa kita akan berbicara mengenai seluruh aspek di dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat ya, itu bersumber dari sana. Bahkan sampai yang berkaitan dengan ketatanegaraan itu semuanya sumber dan sebagai rujukan kita adalah Al-Quran. Seperti itu. Jadi kandungan Al-Quran ini sebagai apa ya, Ustaz? Tuntunan kita ya, tuntunan dalam kehidupan kita, tunjuk apa yang perlu kita lakukan, terutama dalam muamalah juga. Muamalah juga. Baik, yang selanjutnya Ustaz. Nah, kita berbicara tentang keistimewaan bahasa Al-Quran. Ya. Nah, apa saja sih bahasa dalam Al-Quran Ustaz? Ya, ini gaya bahasa Al-Quran ya, bahasa Al-Quran. Iya. Jadi ini masih terkait dengan tadi ya, al-mu'jiz bilafdihi tadi ya. Jadi Al-Quran itu sebagai mukjizat. Dan mukjizat terbesar Nabi Muhammad dan sampai sepanjang masa itu adalah Al-Quran.
tadi sudah saya singgung sedikit terkait gaya bahasa, kemudian terkait juga dengan bagaimana dulu orang Arab ya mengagung-agungkan syair ya yang gaya bahasanya sangat menarik sekali gitu ya. Bahkan mereka membuat semacam pertandingan, semacam audisi dan lain sebagainya setiap tahunnya di pasar Ukas ya. Kayak kalau sekarang lomba puisi. Iya, seperti itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat kondisi di Arab saat itu ya. Dan kemudian mereka yang mengagung-agungkan bahasa, maka Allah menurunkan Al-Qur'an dengan gaya bahasa yang sangat menarik sekali ya, dan kemudian sangat-sangat tidak mungkin untuk ditiru oleh manusia. Gaya bahasa Al-Qur'an itu ya tidak mungkin untuk ditiru atau misalnya dibuat ulang oleh manusia. Tidak bisa dimodifikasi. Tidak bisa. Ya. Bahkan ya kata Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Jika kalian ragu ya. Ini terkait keraguan-raguan kita terhadap Al-Qur'an ya. Mimma nazzalna ala 'abdina, terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Qur'an ya. Fa'tu bi suratin, maka buatlah satu surat ya, mimithlihi, yang semisal ya. Lalu kata Allah, wad'u syuhada'akum, lalu kalau kamu tidak bisa sendiri, bawa orang lain gitu. Tantangan. Iya, tantangan Bagi yang meragukan. Bagi yang meragukan Al-Qur'an. Ini juga pernah dicoba oleh Musailamah Al-Kadzab ya, yang kemudian dia ketika mengaku menjadi nabi kemudian mencoba membuat surat Al-Qur'an dengan ayat-ayat yang nyeleneh gitu, tapi tidak menarik sama sekali. Maka gaya bahasa Al-Qur'an itu ya sangat-sangat luar biasa ya. Gaya bahasa Al-Qur'an yang pertama itu ada namanya at-tashbih ya. At-tashbih itu artinya adalah penyamaan, penyerupaan ya. Allah menyontohkan kepada kita ya, misalnya terkait ini contohnya ya, masalul ladzina humilut taurah ya kamatsalil himar. Ini penyerupaan ya, atau pengumpamaan ya. Atau misalnya ayat-ayat lain yang berkaitan dengan pengumpamaan. Dan gaya bahasanya sangat menarik sekali ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah al-isti'arah. Al-isti'arah itu dari kata ista'ara yasta'iru, meminjam. Dari meminjam ini juga menggunakan bahasa yang kiasan ya. Misalnya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bahwasanya kita ya dibawa oleh Allah minadh-dhulumat ilan nur ya. Kata zulumat itu adalah kata pinjaman ya. Bukan berarti gelapnya di malam hari atau kegelapan yang tidak ada cahaya dan lain sebagainya, tapi itu adalah pinjaman dari sebuah kata yang mengumpamakan bahwasanya orang yang berada pada kondisi selain Islam itu adalah kondisinya gelap. Ya, gelap. Ya, peminjaman bahasa. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah majaz. Ini majaz kita sering mendengarkan ini kan. Ada majaz, kalau di dalam bahasa Indonesia ada namanya majaz hiperbola, ya kan, melebih-lebihkan. Ya. Dan majaz-majaz yang lainnya. Ya.
Dan gaya bahasa di dalam Al-Quran itu banyak sekali yang menggunakan kata majas-majas ini. Gitu. Kalau kita lihat ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya bahkan kita sering di dalam di dalam kehidupan sehari-hari itu juga berbicara, berkomunikasi, ya, kemudian bercengkrama dengan teman-teman, itu juga menggunakan kata-kata kiasan-kiasan, ya. Majas itu kiasan, ya. Kalau yang tadi isti'arah itu peminjaman bahasa atau kata. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah al-kinayah. Al-kinayah ini adalah penghalusan bahasa. Nah, jadi ini saya ambil contoh misalnya di dalam ayat Al-Quran, ya, terkait ini bagi yang sudah berkeluarga, misalnya ada ayat misalnya aula mastumun nisa. Kata lamastum, ya, itu dari kata lamasa yulamisu, itu artinya kan menyentuh gitu. Nah, cuman maksudnya lamastum itu bukan hanya sekedar menyentuh, ya, bahasanya diperhalus, ya, bahasanya diperhalus, maksudnya adalah yang lebih dari itu gitu. Tapi gaya bahasa Al-Quran, ya, karena memang berupaya untuk Allah ingin menciptakan gaya bahasa yang menarik, maka menggunakan salah satunya adalah menggunakan kata-kata yang halus gitu. Begitupun kita di dalam kehidupan sehari-hari kan kadang kita juga menggunakan kata-kata yang halus, ya, kepada orang lain, ya. Misalnya kita menginginkan A, ya, tapi kita tidak berkata langsung yang kita inginkan adalah A, tapi kita memperhalus bahasa kita, ya. Atau misalnya kita mau, ini kan kadang kita butuh seseorang, kemudian kita mau minjam duit misalnya. Kan ketika kita datang ke rumah kawan, kita tidak langsung tiba-tiba pinjam duit gitu. Ada basa-basinya dulu. Iya. Nggak langsung. Jadi diperhalus dulu, bawa muter-muter dulu gitu. Tapi penghalusan bahasa di dalam Al-Quran itu, ya, jauh lebih indah daripada apa yang ada di dalam kehidupan kita. Maka gaya bahasa yang ada di dalam Al-Quran itu juga menginspirasi bagi manusia, menginspirasi bagi kita semua untuk, ya, kemudian kita mengikuti, ya, mempelajari, ya, kemudian kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mempraktekkan atau mempelajari daripada ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, itu sangat dibutuhkan. Tapi ini gaya bahasanya yang coba kita pelajari, kemudian dipraktekkan di dalam kehidupan. Nah, maka gaya bahasa yang luar biasa ini juga menginspirasi bagi kita. Nah, maka banyak para pujangga-pujangga itu, ya, yang saat ini setelah adanya Al-Quran, kemudian terinspirasi daripada Al-Quran. Seperti itu. Oke, dari gaya bahasa sendiri ada 4 gaya bahasa dalam Al-Quran. Ya. Yang pertama at-tasbih, penyumpamaan, ya, pengumpamaan. Yang kedua al-isti'arah, peminjaman bahasa, ya. Yang ketiga mazaz, sebuah kiasan. Dan keempat al-kinayah, penghalusan bahasa. Lalu untuk zaman kini, sekarang, apakah masih relevan bahasa Al-Quran? Karena kita dengar dulu ada sih yang menyampaikannya bahwasanya Al-Quran ini jadul, katanya kan. Iya. Nggak cocok lagi sama sekarang. Ketinggalan zaman, katanya. Udah 1500 tahun yang lalu. Iya. Jadi sahabat sekalian yang dirahmati Allah, Al-Quran ini, ya, Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan kepada para umatnya, ya, sebagai mukjizat yang terakhir yang kemudian
yang tersisa kepada kita yang sangat-sangat ya tidak terpengaruh oleh zaman dan waktu tempat, ya. Tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat. Ya. Jadi mau kapanpun, mau dimanapun, Al-Quran itu sangat-sangat sesuai, ya. Dan tidak ada pertentangan sedikit pun. Ya. Kalau para ahli sains, ya, mereka meragukan bahwasanya Al-Quran itu tidak relevan terhadap sains. Ya. Banyak yang meragukan itu. Kemudian mereka meneliti Al-Quran. Oh, ternyata dari segi sains ada dan sangat relevan sekali dengan perkembangan zaman yang ada, gitu. Misalnya kata Allah terkait dengan pemisahan antara air sungai dan air laut, ya. Apa kata Allah? Ini Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, air laut dan air sungai itu tidak akan pernah bisa bersatu. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah 1.500 tahun yang lalu. Ya. Kemudian diteliti secara sains dan baru diketahui, oh ternyata betul. Gitu. Kemudian dari ilmu kedokteran tadi sudah kita contohkan, ya. Ternyata sesuai dengan zaman. Begitupun dari segi gaya bahasa, ya. Dari gaya bahasa, ya, gaya bahasa Al-Quran dari zaman yang dahulu yang untuk melemahkan orang-orang Quraisy, ya, yang mereka sangat mengagung-agungkan syair, ya. Kemudian dengan saat ini, ya, bahkan ini menjadi inspirasi bagi orang-orang, ya, setelah adanya Al-Quran itu, ya, untuk menggali, memodifikasi, ya, gaya bahasa mereka, ya, menjadi syair-syair yang juga indah, tapi tidak akan pernah mampu untuk menyamai atau bahkan mengalahkan daripada Al-Quran. Maka apa yang Allah turunkan kepada kita, apa yang Allah berikan kepada kita, ya, itu tidak akan lapuk, tidak akan lekang dimakan oleh zaman. Dan sama relevansinya, ya, dengan waktu dan dengan tempat dimanapun. Jadi seperti itu. Oke, Masya Allah. Jadi pemirsa PKS TV, bahwasanya bahasa Al-Quran ini akan tetap relevan sampai kapanpun. Mungkin sampai kita tidak ada di dunia ini masih akan tetap relevan dan masih sesuai dengan zamannya. Pemirsa PKS TV, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjabaran dari narasumber kita, yaitu Ustaz Muhammad Baidowi, bahwasanya ada keistimewaan dari bahasa Al-Quran, ya. Mungkin hanya sampai di sini dulu, Ustaz. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali nanti di DPD PKS Kampar. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah pengetahuan kita tentang Al-Quran juga. Kita akhiri saja podcast kita kali ini, Ustaz, dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.